Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Komalasari Amini, nomor induk mahasiswa P07131020011, program studi D3 Gizi, Politeknik Kesehatan Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Langsung saja kita ke materinya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pokok pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Dan yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu dan teknologi. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional. Adapun konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu dan dinamis dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia.
Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan iptek, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan iptek haruslah bersikap beradab. Pengembangan iptek yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya iptek, yaitu kesejahteraan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan iptek dapat memunculkan persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap individu bebas dalam melakukan pengembangan iptek. Para pengembangan iptek harus bersikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan teori lainnya. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Terima kasih.